Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, dan semoga teman-teman selalu diberikan kemudahan di setiap aktivitasnya. Masih dengan TBDpedia, partner setia belajarmu ya. Teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tentang soal-soal yang berkaitan dengan rekrutmen donor ya. Nanti seperti biasa kita akan mempelajari tentang apakah seseorang tersebut itu lolos donor atau tidak dari kasus ataupun dari tanda-tanda atau hasil pemeriksaan yang disampaikan atau yang didapatkan saat screening, yang itu diilustrasikan dalam sebuah kasus yang nanti akan kita tampilkan ya teman-teman. Baik, oh iya, bentar lagi kita akan ini ya, mengikuti ujian kompetensi ya, teman-teman ya. Maka harapannya dari soal-soal yang kami bahas ini bisa sedikit membantu bagi teman-teman tentang gambaran soal-soal yang nanti akan keluar di ujian kompetensi ya. Hari ini kita akan masuk ke dalam episode ke-59 ya. Episode ke-59 ini episode yang cukup banyak ya teman-teman ya. Nah, semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita berikan pada tentang soal-soal yang kita paparkan ya, baik dari saya atau dari teman-teman yang lainnya, dapat bisa membantu teman-teman semua. Oke. Teman-teman bisa untuk memberikan dukungannya dalam bentuk subscribe ataupun like ataupun share ya, atau berikan komen pada kolom komentar, dan minta tolong mungkin bisa dibagikan ke teman-teman yang lainnya jika memang apabila dirasa video ini bisa bermanfaat untuk semua ya. Baik, teman-teman, apakah sudah siap? Oke, kalau belum, boleh untuk diambil dulu alat tulisnya ya. Jika sudah siap, maka kita akan langsung masuk ke soal yang pertama. Ya, soal yang kedua. Ya, soal yang terakhir, soal ketiga.
Ya, sudah selesai. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan ya? Tentunya sangat mudah ya karena teman-teman sudah berulang kali melihat dan juga mendengarkan pemaparan terkait dengan soal-soal ya, soal-soal yang kami sampaikan. Baik, teman-teman, sebelum kita membahas, sedikit mengingatkan kembali bahwa apa yang kami sampaikan di soal ini atau apa yang kami tulis di soal tersebut, kami mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan ya teman-teman, nomor 91 tahun 2015 ya. Sehingga itu memang menjadi patokan yang ataupun pegangan yang harus harus menjadi pegangan yang kuat bagi kita. Ya, karena memang kita merujuk ke sana dari pembahasan soal ini, sehingga kami sangat sangat menghindari kesalahan-kesalahan seperti itu. Jika memang ada kesalahan, tentunya itu kesalahan pribadi dari kami dan kurangnya ketelitian ya. Baik, teman-teman, apakah sudah siap? Oke, kita masuk atau kita akan langsung bahas soal yang pertama. Seorang wanita usia 29 tahun datang ke PMI hendak donor darah. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/90 ya. HB 12,9, suhu 36, golongan darah A. 2 bulan yang lalu melahirkan anak kedua ya. Kondisi fisik terlihat sehat dan tidak mengalami masalah apapun. Apakah wanita tersebut lolos donor? Silakan langsung dijawab ya. Yang menjawab A, maka itu adalah jawaban yang paling tepat ya. Jawaban A ini adalah jawaban yang paling tepat teman-teman ya. Kenapa kok jawaban A yang paling tepat? Karena kita merujuknya pada apa? Pada kata kunci di sini, melahirkan anak yang kedua ya. Kenapa kok melahirkan anak itu tidak lolos donor? Karena apa? Baru 2 bulan yang lalu ya, baru 2 bulan yang lalu. Seseorang itu bisa lolos donor setelah melahirkan itu ketika dia setelah 6 bulan ya. Setelah 6 bulan baru dia lolos donor sesuai dengan aturan ini teman-teman ya. Apabila seseorang ibu atau seorang wanita itu ya, itu baru melahirkan ya 6 bulan yang lalu ya, itu nanti ditolak sementara. Sedangkan ini baru 2 bulan, sehingga jelas ya untuk jawaban pada soal 1 ini adalah ditolak sementara ya. Kalau ditolak permanen jelas salah ya. Lolos donor tidak ada masalah secara tampilan. Oke, benar jawabannya, tapi kurang tepat ya. Kemudian tekanan darah normal sehingga lolos donor. Ya, tekanan darah memang normal benar tapi tidak tepat ya. Lolos donor karena suhu normal ya. Suhu memang normal benar ya, bisa diloloskan kalau tadi tidak ada tambahan melahirkan tadi ya. Tapi kalau ada tambahan ini tentu ini juga menjadi yang salah. Oke, soal yang kedua. Seorang pria 17 tahun datang ke PMI untuk donor darah. Ya. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/70, HB 13, nadi 90, suhu 37. Pria tersebut memiliki atau menyampaikan nyeri pada kaki karena ada riwayat osteomielitis. Ya. Saat ini juga masih dalam tahap pengobatan. Namun pria tersebut menyampaikan tidak ada masalah untuk saat ini. Apakah pria tersebut lolos donor? Ya. Semua hasil pemeriksaan normal, dinyatakan lolos donor. Ya, mungkin ya, bisa jadi nih. Ditolak sementara karena suhu batas maksimal. Ya, kalau ini jelas ya kita boleh silang ya teman-teman, karena suhu normalnya adalah 36-37 ya. Ditolak permanen. Ya, kita nggak tahu nih ya, kalau ditolak permanennya belum tahu ya, karena kita harus ngecek di kasusnya kira-kira mana yang menyebabkan ditolak permanen ini teman-teman. Apakah riwayat osteomielitis ataupun nyeri ataupun dalam masa pengobatan, kita belum tahu ya. Kemudian tidak lolos donor dan ditolak sementara. Ya mungkin bisa jadi ya
Kemudian ditolak karena usia masuk 17 tahun. Tidak masalah ya, jadi ini juga bukan udah jawaban. Jadi ada 3 jawaban yang bisa kita pilih di sini. Namun jawaban yang paling tepat itu adalah D. Kenapa? Karena dia mengalami penyakit osteomilitis ya. Dan saat ini masih dalam tahap pengobatan. Osteomilitis itu sebagai bahan informasi saja, itu adalah suatu infeksi pada tulang atau peradangan pada tulang yang disebabkan karena banyak hal ya, mungkin karena mikroorganisme seperti itu. Nah, kenapa kok dia itu tidak lolos dan ditolak sementara? Ini juga sesuai dengan aturan yang ada pada Permenkes ya. Osteomilitis itu ya ditolak sementara ya. Karena apa? Dia masih dalam pengobatan. Kalaupun sudah sembuh ya, itu juga tidak bisa lolos donor. Harus ditunggu ya, harus ditunggu 2 tahun setelah diobati. Artinya 2 tahun setelah sembuh itu baru dia lolos donor. Tapi kalau belum 2 tahun tentunya juga ini tidak boleh untuk lolos donor ya. Itu untuk soal nomor 2. Kemudian soal nomor 3 ya. Soal nomor 3 ini teman-teman ya, langsung kami sampaikan ya, bahwa soal nomor 3 ini jelas dia tidak lolos donor karena apa? Tidak lolos donor atau ditolak sementara karena apa? Tekanan darahnya ya. Tekanan darahnya dia 120/50. Kita lihat di sini. Ini juga aturan Permenkes bahwa untuk diastoliknya ya itu harus 60. Sedangkan di sini di soal ketiga ini dia 50. Nah, ini untuk anjuran tekanan darah minimalnya untuk diastoliknya 60. Sehingga dapat disimpulkan bahwa wanita tersebut dia ditolak sementara ya. Demikian teman-teman yang bisa kami sampaikan pada bakso pada hari ini, pada episode ke-59 ini, dan semoga ya teman-teman soal-soal ini dapat bermanfaat bagi semuanya ya. Demikian yang bisa kami sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf, dan tentunya kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa, dan tentunya kesalahan hanya milik saya pribadi ya. Bisa teman-teman berikan komentar atau koreksi atau kritik di kolom komentar jika apa yang kami sampaikan ini belum sesuai atau tidak sesuai dengan aturan yang ada. Teman-teman bisa memberikan kritik ataupun saran dan bisa memberikan referensi rujukan jika ada yang perlu diperbaiki. Terima kasih, selamat menjalankan aktivitas dan semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.